Halo semuanya, saya Septidiana. Jadi pada video kali ini aku akan memaparkan materi komunikasi dan budaya korporat dari bab 1 sampai bab 21. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana komunikasi dan budaya ini menjadi peran yang strategis untuk membangun citra, reputasi, serta keberlanjutan di dalam sebuah organisasi di era digital. So, mari kita bahas sama-sama. Nah, untuk bab 1 ini judulnya Konsep, Pengertian, dan Ruang Lingkup Komunikasi Korporat dan Budaya Korporat. Bab 1 ini menjelaskan bahwa komunikasi korporat dan budaya korporat merupakan dua elemen strategis yang saling berkaitan. Komunikasi tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk citra, reputasi, dan hubungan dengan stakeholder. Sementara budaya mencerminkan nilai dan norma yang membentuk perilaku organisasi. Selanjutnya, bab 2 itu ada perspektif komunikasi dan budaya korporat. Di bab 2 ini menegaskan bahwa komunikasi korporat memiliki posisi yang strategis dalam manajemen organisasi. Komunikasi tidak lagi bersifat teknis, melainkan menjadi bagian dari pengambilan keputusan yang strategis. Kedekatan komunikasi korporat dengan manajemen puncak menjadikannya instrumen penting dalam menjaga legitimasi, kepercayaan publik, dan reputasi perusahaan. Di bab 3 sendiri itu ada teori komunikasi korporat. Jadi di bab 3 ini membahas teori komunikasi korporat, yaitu ada teori sistem, teori hubungan, dan teori manajemen reputasi. Teori sistem menekankan pentingnya keterbukaan organisasi terhadap lingkungan. Teori hubungan menyoroti pengelolaan relasi dengan stakeholder, sedangkan teori manajemen reputasi menempatkan reputasi sebagai aset yang strategis yang harus dijaga secara berkelanjutan. Di bab 4 ini ada teori budaya korporat. Bab 4 membahas teori budaya korporat yang menjelaskan bagaimana nilai, simbol, dan norma terbentuk dalam organisasi. Budaya dipahami sebagai hasil dari proses komunikasi yang berlangsung terus-menerus. Budaya yang kuat mampu membentuk identitas organisasi, meningkatkan loyalitas karyawan, serta mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Untuk bab 5 itu ada identitas, merek, image, dan reputasi korporat. Bab 5 ini menjelaskan keterkaitan antara identitas, merek, citra, dan reputasi korporat. Identitas merupakan fondasi internal perusahaan. Merek menjadi janji nilai kepada publik, citra terbentuk dari persepsi masyarakat, dan reputasi merupakan penilaian jangka panjang. Nah, konsistensi antara komunikasi dan budaya itu menjadi kunci agar keempat elemen ini saling menguatkan. Selanjutnya, bab 6 itu ada perencanaan strategis komunikasi dan budaya korporat. Bab 6 menekankan pentingnya keselarasan antara strategi korporat, strategi komunikasi, dan strategi budaya. Strategi bisnis tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan komunikasi yang jelas dan budaya yang mendukung. Komunikasi berperan menerjemahkan strategi perusahaan agar dipahami dan dijalankan oleh seluruh stakeholder. Di bab 7 ini ada penelitian dan pengukuran komunikasi korporat. Bab 7 membahas penelitian dan pengukuran komunikasi korporat. Keberhasilan komunikasi tidak hanya diukur dari jumlah aktivitas atau publikasi, tetapi dari dampaknya terhadap pemahaman, sikap, perilaku, serta reputasi organisasi. Evaluasi menjadi alat pembelajaran strategis bagi perusahaan. Di bab 8 ini itu ada komunikasi korporat dan hubungan internal. Bab 8 membahas komunikasi internal sebagai fondasi organisasi. Jadi, komunikasi internal yang efektif itu membantu meningkatkan keterlibatan karyawan, memperkuat budaya perusahaan, serta memastikan nilai dan tujuan organisasi dipahami dan dijalankan secara konsisten. Nah, untuk bab 9 itu sendiri, ini ada komunikasi korporat dan hubungan eksternal. Ini media relation ya. Jadi, bab 9 membahas hubungan media sebagai bagian penting dari komunikasi korporat. Media berperan strategis dalam membentuk opini publik dan citra perusahaan. Oleh karena itu, hubungan dengan insan pers harus dibangun secara profesional, jujur, dan berkelanjutan melalui penyampaian informasi yang akurat dan transparan. Untuk di bab 10-12 ini kita membahas
hubungan eksternal, manajemen konflik, dan manajemen krisis. Jadi, komunikasi yang terbuka, cepat, dan empatik itu sangat diperlukan agar konflik dan krisis tidak berkembang menjadi masalah reputasi yang lebih besar dan merusak kepercayaan publik. Nah, kalau kita lihat alurnya, biasanya perusahaan itu pertama berhadapan dengan pihak luar dulu, seperti masyarakat, pemerintah, atau konsumen. Dari situ bisa muncul perbedaan kepentingan atau keluhan, dan itulah yang disebut konflik. Kalau konflik atau keluhan ini tidak ditangani dengan komunikasi yang baik, lama-lama bisa berkembang jadi isu dan akhirnya berubah jadi krisis besar yang berdampak ke reputasi perusahaan. Karena itu, komunikasi korporat berperan penting untuk menjembatani perusahaan dengan pihak luar, meredam konflik sejak awal, dan merespon isu secara cepat, jujur, dan empatik. Apalagi di era digital ini di mana informasi menyebar dengan sangat cepat. Bab 13 ini ada tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dalam komunikasi korporat. Bab 13 ini menjelaskan corporate social responsibility atau CSR sebagai strategi jangka panjang, bukan sekedar kegiatan filantropi. Melalui CSR, perusahaan berupaya menciptakan nilai bersama antara kepentingan bisnis dan kepentingan sosial, sekaligus memperkuat legitimasi dan reputasi perusahaan. Selanjutnya, di bab 14-15 ini menegaskan bahwa komunikasi dan budaya korporat saling mempengaruhi. Budaya yang kuat menjadi landasan identitas organisasi, sementara komunikasi yang efektif membantu menyebarkan dan memperkuat nilai budaya tersebut dalam kehidupan organisasi sehari-hari. Jadi, budaya korporat ini sebenarnya kelihatan dari kebiasaan sehari-hari di dalam organisasi. Misalnya, cara pimpinan mengambil keputusan atau cara karyawan menyampaikan pendapat. Di era VUCA yang penuh perubahan dan ketidakpastian, budaya yang kaku akan sulit bertahan. Karena itu, perusahaan perlu membangun budaya yang adaptif, terbuka terhadap ide baru, dan memberi rasa aman bagi karyawan untuk berpendapat. Nah, disinilah peran komunikasi korporat, yaitu memastikan nilai-nilai budaya ini benar-benar dipahami dan dijalankan, bukan hanya sekedar slogan. Nah, di bab 16 ini ada tantangan dan peluang budaya korporat dalam komunikasi korporat. Nah, bab 16 ini membahas tantangan organisasi di era VUCA yang penuh ketidakpastian. Perusahaan dituntut memiliki budaya yang adaptif dan inovatif. Dalam hal ini, komunikasi korporat berperan sebagai penggerak perubahan agar organisasi tetap relevan dan kompetitif. Nah, jadi tantangan utamanya ada di situasi VUCA, yaitu perubahan yang cepat, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Di kondisi seperti ini, budaya perusahaan nggak bisa lagi yang terlalu birokratis atau tertutup. Perusahaan perlu budaya yang adaptif, mendorong pembelajaran, dan memberi ruang aman bagi karyawan untuk menyampaikan ide atau bahkan mengakui kesalahan. Komunikasi korporat di sini berperan sebagai motor perubahan, bukan cuma menyampaikan aturan, tapi menjelaskan alasan perubahan dan mengajak karyawan terlibat. Dengan begitu, budaya yang dibangun bisa benar-benar hidup dan relevan. Bab 17-19. Nah, di bab 17 hingga 19 ini membahas kepemimpinan, media sosial, dan transformasi budaya digital. Pemimpin memiliki peran penting dalam membangun komunikasi yang empatik, etis, dan berbasis teknologi tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan dan kepercayaan. Kalau kita lihat di era digital ini, peran pemimpin bukan cuma sebagai pengambil keputusan, tapi juga sebagai komunikator. Pemimpin harus bisa menyampaikan visi dengan jelas, tapi juga mau mendengarkan. Media digital, termasuk media sosial, itu membuat komunikasi jadi lebih terbuka dan cepat. Ini peluang, tapi juga tantangan karena perilaku internal perusahaan bisa langsung terlihat publik. Oleh karena itu, transformasi budaya jadi penting. Budaya perusahaan harus mendukung transparansi, etika digital, dan kemampuan beradaptasi. Kalau kepemimpinan, komunikasi, dan budaya bisa sejalan searah, perusahaan akan lebih siap menghadapi perubahan dan krisis. Oke, ini di bab terakhir ya, ada di bab 20-21. Bab ini menyimpulkan bahwa komunikasi dan budaya korporat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Evaluasi yang terukur, budaya yang sehat, serta kemampuan adaptasi itu menjadi kunci utama keberlanjutan dan reputasi organisasi di masa depan. Oke, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. See you!